Halo semuanya, selamat datang di channel Fitrairi. Saatnya kita ngomong lagi tentang pajak mobil-mobil, terutama mobil-mobil. Saya tahun lalu kalau nggak salah saya pernah bikin total pajak yang harus dibayarkan setiap tahun. Nah sekarang nih pasti sudah updated dan saya harus ngaku aja, eh karena kesibukan yang luar biasa dan saya lebih sering memakai mobil tes dibandingkan mobil sendiri. Ada beberapa mobil yang pajaknya mati. Yang mana yang pajaknya mati? Saya belum tahu. Makanya saya buat video ini sekaligus kita runut satu-satu. Saya akan terangkan ke Anda berapa saja pajaknya mobil-mobil ini semua dan mana yang sudah mati, dan tonton sampai habis karena pasti ada mobil yang saya bisa perpanjang dengan cara yang sangat simpel. Sekarang kita mulai. Oke, pertama ada 6 mobil yang nggak ada di sini, yaitu nanti saya akan jelaskan satu-satu kenapa mobilnya nggak ada di sini. Oke, kita mulai aja. Saya udah beberapa STNK yang ada di rumah saya taruh di sini. Kita mulai dari yang paling atas. Lexus ES 300h tahun 2022 B274 URA. Nah ini pajaknya mati karena benar-benar nggak ada yang ngeh di rumah, mobilnya nggak pernah dipakai sama istri saya juga. Di rumah terus gitu ya. Tapi sekarang mobilnya lagi dalam proses perpanjangan. Nah Lexus ini kilometernya sekarang baru 5.000. Padahal udah 1,5 tahun ini mobil kira-kira. Dan pajaknya kira-kira yang harus dibayarkan adalah 18.388.500. Ya, segitu. Untuk yang Lexus, oke, Lexus kita pisahin. Ini sedang dalam proses perpanjangan. Makanya mobilnya tidak dipakai dulu karena nggak legal ya kalau misalnya mobilnya kita pakai tapi ternyata plat nomornya itu masih mati ya. Bukan, sebenarnya bisa aja tapi ya kalau kita diberhentiin polisi ya kita kena denda, dan ini juga perpanjangan pasti saya kena denda. Walaupun sekarang dendanya nggak terlalu gede ya. Itu dia nomor 1 Lexus 18.388.500. Yang kedua. Nah, kalau ini lagi proses balik nama. Mercedes-Benz S350L. Mercedes tua, S-Class tua, tahun 2007 yang saya beli karena mencari masalahnya. Dan mobil ini juga sudah lama sekali tidak dipakai. Itu karena setiap kali dicoba, dinyalain, saya tanya Pak Soy, Pak ada yang nyala lagi, ada yang nyala lagi? Enggak, masih bagus sekali. Tapi saya akan mencoba untuk memakai mobil itu lagi, siapa tahu kalau dipakai nanti keluar masalahnya lagi. Anyway, pajaknya yang harus saya bayarkan untuk Mercedes-Benz S350L ini adalah 8.425.500. Nah, ini lagi proses balik nama. Nah, berikutnya adalah Suzuki Jimny tahun 2019. Jimny warna putih itu yang saya belikan untuk ayah saya. Jadi ini juga atas namanya, atas nama ayah saya. Dan ini pajaknya adalah Rp6.720.000. Dan ini masuk kepada progresif kedua. Jadi kalau progresif, kalau nggak kena progresif mungkin lebih rendah. Tapi karena progresif kedua jadi pajaknya adalah Rp6.720.000. Jimny ini juga masih enak sekali ya, dan sekarang sudah dipersiapkan Jimny ini untuk Jimny Challenge 2. Cuman Jimny Challenge 2 ini yang masih sibuk menyatukan waktu antara saya, Om Mobi, Ridwan Hanif, dan Arif Muhammad gitu ya. Mungkin saya, Om Mobi banyak tugas ke luar negeri, ke luar kota untuk nge-review mobil. Ridwan lagi sibuk ngurusin Klaten, Arif Muhammad lagi sibuk ngurusin Padang Payakumbuh. Jadi tapi tunggu aja, ini mobil masih disimpan. Dan kenapa ada di sini? Karena ayah saya memutuskan untuk menaruh Jimny-nya di sini, dan beliau meminta pegang mobil yang lain yang nanti akan kita lihat mobilnya mobil apa. Oke, berikutnya Wuling REV
Ini dia. Wah, ternyata ini STNK-nya habis tanggal 30 September 2023. Ini kealpaan. Ini murni kealpaan saya. Dan untungnya sekarang, dan mobil ini juga atas nama saya sendiri ya. Atas nama saya sendiri. Jadi saya bisa perpanjang dengan aplikasi Signal. Langsung aja kita perpanjang sekarang, nggak pakai lama. Nah, khusus untuk mobil-mobil yang memang memakai nama kita sendiri dan sesuai dengan KTP dan kartu keluarga kita, itu kita bisa melakukan perpanjangan lewat Signal. Nah, ini saya akan perpanjang dengan aplikasi Signal, Samsat Digital Nasional. Nah, enaknya Samsat Digital Nasional ini atau Signal, kita nggak perlu ke kantor Samsat untuk perpanjang dan bebas biaya administrasi. Nah, sekarang saya akan beritahukan ke Anda caranya gimana. Nah, ini sekarang saya akan masuk ke aplikasi Signal Polri. Dan kemudian saya yang dilakukan pertama kali adalah registrasi. Kebetulan saya udah registrasi diri saya sendiri. Kemudian kita bisa menambahkan daftar kendaraan. Nah, di sini tambah kendaraan bermotor. Tambah kendaraan bermotor, udah kita masukkan KTP aja karena nomor kartu keluarga itu udah langsung terhubung dengan KTP kita, jadi udah online di sini. Habis itu pemilik kendaraannya kita sendiri atau milik keluarga satu kakak. Jadi bisa ya, bisa milik sendiri atau bisa nama orang lain tapi satu kartu keluarga. Oke, kemudian kita tinggal masukin plat nomornya B2727 FIT. Dan untuk klarifikasi, dia butuh 5 digit nomor rangka. Oke, lanjut. Nah, sudah berhasil didaftarkan. Kalau mobilnya sudah berhasil didaftarkan, artinya mobilnya sudah valid, sudah sesuai dengan nama KTP kita atau kartu keluarga kita. Nah, terus kita pilih yang bawah ini, pendaftaran pengesahan STNK. Oke, habis itu kita tinggal pilih, karena saya baru daftarin satu mobil, saya tinggal pilih yang mobil yang wuling itu tadi. Udah, terus habis itu saya diminta masukin nomor polisi mobilnya. Nah, ini nomor polisi mobil tinggal di rolling aja. Nah, ini sudah ada 2727 FIT. Nah, kemudian ada konfirmasi nama mobilnya di sini setelah kita masukin plat nomornya. Oke, terus habis itu langsung kita lanjut dan langsung keluar perkiraan biayanya. Nah, ini dia. Perkiraan biayanya itu PKB-nya 388.500. Murah banget. Kemudian ada biaya dendanya 0 karena mungkin masih belum masuk ke skema denda ya, mungkin masih terlalu sebentar gitu ya. Kemudian ada SWD KLLJ, ada pokok dan denda SWD KLLJ-nya ada dendanya 35.000, nggak apa-apa. Jadi total yang harus saya bayarin 500, tapi PKB-nya pajak kendaraan bermotornya 388.500. Oke, kemudian saya lanjut. Udah. Nah, udah tinggal masuk ke pembayaran. Nah, pembayarannya ini bisa pakai transfer, bisa pakai marketplace, terserah Anda. Saya pilih salah satu pembayaran yang saya gampang. Oke. Dan terus kita masukin ini. Alamat pengiriman. Jadi KTP STNK ini kalau udah jadi dia akan kirimkan fisiknya ke alamat kita, benar-benar kita nggak usah keluar. Oke, kita masukin dulu. Pengirimannya bisa ada yang ekspres loh, yang paling ekspres aja. Oke, udah benar semua datanya. Total 597.000. Oh, karena ada biaya pengiriman. Biaya pengirimannya ada 20.500. Jadi total 597. Fair lah, biaya pengiriman 20.000 sih. Oke, lanjut proses pembayaran. Nah, ini saya pembayaran, saya pakai e-wallet aja. Dah, langsung sudah terbayarkan. Oh, saya dikasih foto langsung STNK-nya, bagian yang pajaknya, dan ini bisa di save. Haha, nah Anda bisa lihat ini hasil capture-annya. Oke, udah beres, saya tinggal nunggu sampai STNK-nya itu dikirim. Tapi walaupun lembar STNK-nya belum dikirim, saya sudah sah berjalan lagi di jalan. Kalau diberhentiin polisi, saya bisa langsung tunjukin yang itunya tadi, gambar yang tadi dari Signalnya. Wah, enak banget deh perpanjangan STNK pakai aplikasi Signal. Nah, apa sih aplikasi Signal itu?
Aplikasi Signal adalah salah satu program unggulan pembina Samsat, yaitu Polri, Bapenda Provinsi, dan PT Jasara Harja. Signal, yang merupakan singkatan dari Samsat Digital Nasional, merupakan aplikasi penyelenggara proses layanan pengesahan STNK tahunan, pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB, dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas angkutan jalan atau SWDKLLJ secara digital. Wah, aplikasi Signal ini benar-benar ngebantu banget. Apalagi kalau misalnya kita jarang punya waktu luang gitu ya untuk ke Samsat, benar-benar bisa langsung dari rumah aja, dari smartphone aja cukup. Oke, kita lanjut ke mobil berikutnya. Toyota GR Yaris. Nah, Toyota GR Yaris ini hampir habis, tapi belum habis STNK-nya. Nah, ini pajaknya lumayan nih. Pajaknya 14.269.500 karena ini masuk ke skema progresif ketiga. Ya, jadi 14.269.500. Tapi mobil ini memang jarang dipakai, tapi sekali dipakai gitu ya ke Mandalika tuh, wah, performanya tuh luar biasa. Berikutnya adalah Toyota Alphard. Toyota Alphard milik istri saya. Nah, ini tahun 2013 dan ini pajaknya masih sampai 2024. Ini semakin lama semakin jarang nih dipakai sama istri saya ya. Istri saya senangnya pakai Ioniq 5 gitu ya. Jadi Alphard ini nggak terlalu sering dipakai. Kenapa? Ya soalnya harus beli bensin. Kalau Ioniq 5 kan cuma charge listrik aja, jauh lebih murah. Nah, tapi anyway, ini kendaraan progresif kedua. Pajaknya dari Alphard ini adalah Rp9.266.300. Next, VW Golf. VW Golf MK7 1,4 TSI tahun 2013. Nah, ini yang seperti saya bilang kan, mobil ini adalah mobil yang dibeli terakhir oleh almarhumah ibu saya sebelum beliau meninggal. Jadi ini mobil akan disimpan terus. Walaupun ini mobil yang paling jarang dipakai, tapi STNK-nya selalu diperpanjang. Ini baru habis di pertengahan 2024. Atas namanya nih, atas nama ayah saya. Jadi ini progresif ke-1. Ini pajaknya Rp4.662.000. Jadi itu pajaknya yang harus saya bayarkan setiap bulan untuk VW Golf TSI ini. Next, ini yang salah satu yang paling baru, Honda Civic Type R B17 CTR tahun 2023, dan ini pajaknya adalah Rp19.131.000. Ini tidak terkena progresif karena saya menggunakan nama PT untuk Civic Type R ini. Tapi walaupun tanpa progresif, luar biasa, hampir 20 juta rupiah pajaknya setiap tahun untuk Civic Type R ini. 19.131.000 rupiah. Tapi nggak nyesel saya beli mobil itu mobil enak sekali, dipakai harian walaupun manual juga masih cukup nyaman. Tapi begitu dipakai ke sirkuit, luar biasa waktunya. Saya udah bawa mobil itu ke sirkuit Ancol dan sirkuit Mandalika, itu menakjubkan. Handling dan performa mesin dari mobil itu sangat-sangat fun to drive dan sangat-sangat potensial untuk dijadikan track car. Cakep lagi bentuknya Civic Type R ini. Nah, sekarang kita masuk ke mobil pertama yang tidak ada di sini. Itu mobil yang datangnya bersamaan dengan Civic Type R, yaitu adalah Subaru WRX warna biru, manual, sedan tahun 2023. Nah, STNK-nya ini baru selesai karena saya melakukan pemilihan nomor juga. Jadi ini cukup lama ya. Ini nomor sementaranya sampai 5 kali nih. 5 kali atau 6 kali nomor sementara. Apakah saya masalah? Saya sih nggak masalah ya. Karena selama plat nomor asli belum keluar, artinya saya masih terbebas dari pajak itu. Karena kan nomor sementara tuh dikasih terus sama Subarunya tanpa ada biaya apapun. Nah, tapi bulan depan nomornya akan udah jadi 2 minggu lagi sebenarnya dari sejak penayangan video ini, karena saya lagi pilih nomornya apa, nanti tunggu aja. Nah, tapi pajaknya saya sudah dikirimi tadi, sudah ada foto STNK-nya. Nah, itu Bel, tolong Bel. Oke, nah ini udah dikirimin sama Pak Ismail.
STNK-nya. Nah, ini juga nggak terkena progresif karena saya daftarkan atas nama PT untuk yang Subaru WRX tersebut. Dan ini pajaknya adalah 11.090.500. Jadi ya cukup tinggi tapi masih jauh di bawah Civic Type R. Nextnya adalah Stargazer. Nah, Stargazer ini baru diperpanjang. Nah, ini diperpanjang sebelum saya tahu aplikasi Signal. Jadi saya pakai biro jasa untuk memperpanjang. Udah selesai tapi belum dikirimkan ke rumah. Itu pajaknya adalah Rp4.242.000 untuk Stargazer ini. Dan Stargazer ini masih sangat berguna ya, karena ini satu-satunya LMPV kami. Dan buat ngangkut barang, buat pekerjaan-pekerjaan yang memang butuh mengangkut barang banyak, atau menjemput anak juga kadang-kadang, dan atau mengangkut orang banyak sampai 7 penumpang, ini kami sering gunakan Stargazer ini. Dia bensinnya irit, kemudian bantingannya empuk, jadi ini LMPV yang menyenangkan. Nextnya adalah Mitsubishi Eterna The Champion. Keren banget kan aksinya di 100 juta challenge. Mobil itu dibeli hanya 36 juta rupiah, tapi akhirnya memenangkan 100 juta challenge. Dan saya memutuskan untuk menyimpan mobil tersebut. Dan mobil itu sekarang posisinya ada di Garden Speed. Mau direnovasi, bukan renovasi, restorasi. Mau dicat ulang, jadi udah setahun lebih nggak pernah dipakai itu mobil. Hanya ngendon di bengkel. Tapi saya sudah minta orang bengkel untuk ngeliatin pajak STNK-nya. Pajaknya menyenangkan sekali. Hanya Rp340.900. Berikutnya, nggak ada di sini juga, mobilnya adalah Honda Prelude tahun 91. Generasi 3 yang saya beli dari Om Mobi. Yang Om Mobi sampai sekarang nyesel jual itu mobil. Karena mobilnya udah keren banget sekarang. Walaupun masih belum selesai ya restorasinya, tapi sudah proper. Nah, mobil itu sekarang lagi berada di Rotary AC. Jadi ceritanya itu saya beli benerin AC, AC-nya itu kan kurang dingin, ternyata ada kebocoran, ada karat lah di mana-mana. Akhirnya sudah dibenerin oleh Rotary AC, sudah bagus lagi semuanya AC-nya. Nah, pada saat dibawa pulang oleh Abel, itu tiba-tiba mesinnya overheat, tapi penunjuknya itu tidak overheat. Jadi ternyata ada kebocoran radiator. Aduh. Jadi mesinnya sempat overheat sedikit, langsung dimatiin sama Abel. Begitu ngerasa mesinnya nggak enak, kemudian kita towing, dan waktu itu baru pulang dari Rotary AC. Nah, kebetulan Rotary AC ini tanggung jawabnya luar biasa ya. Padahal sebenarnya bukan AC-nya loh yang masalah. Itu mesinnya tidak ada hubungannya dengan AC-nya, tapi dia langsung kirimin towing, diangkat ke bengkelnya, dan dilihat ternyata mesinnya mengalami overheat, dan langsung dibuka mesinnya. Langsung dibuka, dan ternyata emang ada beberapa parts yang memang sudah usang di dalam mesinnya yang harus diganti, dan sekarang dilakukan oleh Rotary AC. Jadi Rotary AC itu juga ada Rotary Autonya, juga mereka bisa perbaikan, dan hari ini katanya sudah selesai. Nanti itu Anda bisa tunggu di Instagram saya seperti apa progresnya Prelude. Tapi terima kasih banget Rotary AC, malah jadi ngerepotin. Nah, untuk Prelude ini, dia atas namanya masih atas nama PT Motomobi. Kenapa? Saya tidak boleh balik nama itu mobil. Harus tetap pakai namanya dia, karena perjanjiannya adalah kalau saya bosan harus dijual lagi ke dia. Walaupun kayaknya saya nggak akan ngejual lagi. Jadi itu masih nama PT Motomobi. Dan itu pajaknya adalah Rp1.373.500. Agak mahal ya buat mobil tahun 91 ya. Mungkin karena dia build up kali ya. Tapi ya udah 1,3 jutaan itu untuk yang Prelude. Kemudian mobil berikutnya juga tidak ada di sini, tapi Anda pasti sudah pernah lihat actionnya. Suzuki Katana iRockster tahun 92, mobil yang dibikin untuk live mods di tahun 2022, dan mestinya mobil itu menang, tapi karena ada penilaian jurinya yang harus kami memilih satu mobil lawan, dan ternyata baik Om Mobi maupun Ridwan tidak ada yang mau memilih mobil saya, akhirnya harus di tempat kedua. Tapi nggak masalah, itu mobil keren sekali, dan off-road capability-nya itu luar biasa. Kayak saya udah coba juga di Pagedangan, dan mobil itu pajaknya sangat-sangat murah. Tidak bisa semurah apa tadi tuh Eterna, tapi dekat sama Eterna. Eterna tadi 340 ribuan, yang ini Rp367.500. Dan posisinya pajaknya juga habis yang ini, dan sekarang mobilnya ada di Om Adil,
Dan saya akan segera minta Om Adil untuk perpanjang, walaupun mobilnya nggak dipakai, tapi rasanya enak aja kalau misalnya mobil itu pajaknya hidup gitu ya. Berikutnya, mobilnya juga kebetulan lagi nggak di sini, yaitu Honda HR-V Gen 1. Honda HR-V Gen 1 ini lagi dibalik nama dan sudah selesai. Jadi saya sudah tahu pajaknya dan ini yang menarik. Sebelum balik nama, mobil itu pajaknya Rp2.607.800. 2,6 juta rupiah. Mobilnya sendiri tahun 2000. Setelah dibalik nama, karena saya memakai nama sendiri ya, jadi itu masuk progresif. Saya nggak ingat progresif keberapa, itu di STNK-nya ada karena mobilnya belum di STNK-nya belum dikirim ke sini. Itu pajaknya menjadi Rp7.680.800. 3 kali lipat kira-kira pajaknya setelah terkena progresif, tapi nggak apa-apa. Itu adalah mobil yang saya sangat seneng dapatnya, kemudian sudah dicat ulang oleh wet gloss, kemudian sudah pakai ban baru dari Dunlop, dan sekarang mobilnya posisinya ada di Garden Speed Rempoa, karena seperti saya bilang ada transmisinya itu yang agak sedikit jedak-jeduk, kurang sempurna gitu. Jadi saya minta Garden Speed melihat semua bagian mesin, transmisi, dan kaki-kakinya. Apapun yang perlu diganti, itu diganti. Dan yaitu pajaknya. Rp7.680.800. Berikutnya, kita tarik lagi STNK. Artinya kalau ada STNK-nya di sini, artinya mobilnya ada. Yaitu Mazda Miata Roadster ND. Kode bodinya itu satu-satunya di Indonesia, ND Roadster. ND yang lain itu adalah yang Targa, atap keras, tapi soft top ini benar-benar satu-satunya yang dimasukkan oleh APM dan satu-satunya juga yang ada di Indonesia. Nah, ini ini dia. Ini pajaknya lumayan besar karena ini atas nama saya sendiri dan sudah masuk progresif ke-6. Ini pajaknya adalah Rp17.020.200. Mobilnya sendiri tahun 2016, sekarang kilometernya baru 20.000 kilometer. Pada waktu saya beli itu sudah 15.000. Udah saya beli itu tahun berapa ya? Tahun 2018 kali ya, 2018-an atau 2019 ya. Itu sekarang baru 20.000 kilometernya, tapi itu pajaknya memang cukup mahal karena progresif ke-6, 17.020.200. Nextnya, nah kita masuk yang ke pajaknya murah lagi, yaitu Hyundai Ioniq 5. Hyundai Ioniq 5 ini baru saja diperpanjang, ini masih sampai bulan Juni 2024. Dan mobil ini harganya kan lumayan tinggi ya, di 850 juta rupiah. Tapi karena ada subsidi pajak dari pemerintah untuk mobil listrik, makanya pajaknya murah. Wuling REV saja tadi cuma 380 ribuan. Nah untuk Ioniq 5, walaupun harga mobilnya itu sampai 850 juta rupiah, pajaknya per tahun 1.171.800. Tidak ada progresif karena mobil listrik tidak terkena progresif. Nah, kemudian kita masuk satu lagi, ini mobil yang tidak ada di sini adalah Honda BR-V. Jadi Honda BR-V ini baru saya beli, ayah saya coba, ayah saya suka. Ayah saya kemudian bilang BR-V-nya tolong ditinggal di tempat beliau. Jadi makanya Jimny-nya ada di sini karena beliau suka sekali BR-V. Beliau tuh sangat suka Honda dan BR-V menurut dia itu nyaman, kemudian dalamnya kualitasnya bagus, kemudian lega, bisa ngangkut barang-barang, kalau mau ngajak cucu-cucu juga bisa. Nah BR-V itu jadi ada di rumah ayah saya. Dan BR-V itu juga sudah pakai sejumlah aksesoris tuh dari Auto Project tuh sesuai dengan keinginan ayah saya. Nah pajaknya, loh ini Datsun. Tadi saya sudah minta dikirimin oleh Pak Yanto karena Pak Yanto yang sering bawa mobil itu dikirimin fotonya. 8.709.800 rupiah. Ya, jadi segitu pajaknya untuk Honda BR-V tersebut. Dan sekarang mobilnya masih dipakai oleh ayah saya. Nah, kemudian last but not least, Datsun Go Beyond the Champion. Juara Live Mods mengalahkan Om Mobi dan Ridwan Hanif dan sampai sekarang mobilnya masih dipakai. Ini mobilnya saya pinjamkan ke Abel untuk operasional sehari-hari. Dan ini mobil, ternyata inilah mobil yang sekarang yang ada yang atas nama saya sendiri dan progresif pertama. Jadi ini tidak ada terkena progresif sama sekali. Atau karena LCGC ya? Tapi mestinya LCGC juga ada kok. Oke, ini pajaknya yang saya bayarkan adalah
Rp2.016.000. Dan ini pajaknya masih panjang sampai Agustus 2024. Nah, berapa jumlahnya? Oke, sebelum saya bilang berapa totalnya, sebelum saya sebutkan, saya ingin mengingatkan lagi bahwa kita sebagai pemilik mobil, kita wajib membayar pajak tahunan mobil-mobil ini. Oke lah kalau terlupa, kadang-kadang saya juga bisa terlupa. Yang penting kita menyadari lupanya itu dan kemudian membayarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, untuk kendaraan Anda yang menggunakan atas nama Anda sendiri atau atas nama orang lain yang berada dalam satu kakak, Anda bisa gunakan aplikasi Signal. Nah, aplikasi Signal ini sudah tersedia di Google Play Store dan Apple App Store. Jadi Anda bisa dengan mudah untuk memperpanjang STNK. Anda tidak perlu ke Samsat, Anda bisa bayar langsung dari rumah. Nanti akan dikirimkan lembar STNK-nya tersebut. Bahkan sebelum dikirimkan pun setelah Anda melakukan pembayaran itu juga sudah sah untuk Anda gunakan di jalan. Jadi sangat mudah. Terima kasih polisi dan pihak-pihak terkait yang sudah membuat aplikasi Signal ini. Untuk info lebih lanjutnya Anda bisa follow Instagramnya @samsatdigital atau bisa ke website mereka www.samsatdigital.id. Nah, sekarang ini adalah satu persatu nama mobil dan pajaknya yang saya miliki. Dan ini dia jumlahnya, 136.275.400. Yes, memang besar, tapi sebenarnya untuk ukuran 18 mobil yang nggak gede-gede amat, karena banyak kan mobil saya juga mobil yang agak tua, berumur gitu ya. Tapi ya itu adalah kewajiban yang memang harus saya bayarkan. Jadi kalau misalnya terlupa, nggak sengaja, begitu saya ingat, saya pastikan saya langsung bayar sesuai dengan aturan. Jadi begitu saja video update pajak untuk akhir tahun 2023 ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Kapan-kapan mungkin kalau nanti semuanya udah nggak ada yang diperbaiki ya, semuanya ada, mungkin kita bikin video ngumpulin satu mobil lagi ya semuanya. Tapi itu nanti kalau misalnya semuanya sudah ada di sini, dan insya Allah tahun depan akan dimulai pembangunan garasi untuk mobil-mobil ini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.